nggak usah dibaca deh ini ini banyak. Saya pengen melihatkan ini. Ini nih, nggak kelihatan ya. Ini tahun 2018 ya, 2018 Mas Eko. Ini 2018 itu annual digital growth di Asia Pasifik ya. Pengguna internet itu naik 5% sejak tahun 2017 dan penggunanya itu sudah 98 juta di Asia Pasifik. Kemudian ini yang aktif di sosial media, pengguna sosial media aktif itu naiknya 14%. Kemudian perhatikan juga ini di Asia Pasifik itu yang sudah menggunakan mobile connection itu 319 juta. Kalau Indonesia penduduknya 287 juta. Kalau separuh aja berapa itu? 200 itu. Berapa penghasilan Pak operatornya? Kalau Anda menghabiskan satu hari 1.000, satu hari 1.000, satu hari 1.000 rupiah yang menggunakan jasa ini. Jadi operatornya entah operatornya apa Telkomsel atau apa itu 1.000 rupiah per hari, 1.000 loh. Penggunanya itu 200 juta. Berapa itu 200 juta kali 1.000 sehari. Itu dipajekin nggak? Itu baru dari sisi ini big data loh. Ini kita ngomong yang gede-gede loh, udah gede sekali. Dipajekin nggak itu? Pendapatan negara dari ini. Cara mengejarnya gimana itu? Ya, ini yang di Asia Pasifik, di Indonesia nih. Indonesia, Asia Pasifik. Nih, nih pengguna mobil aja udah 177. Ini tahun 2018. Yaitu penggunaan ini kira-kira sebulan yang 50.000 itu berarti berapa? 50.000 ya 2.000 rupiah sehari satu orang. Ini ada 177, 70. Ini tahun 2018 ini datanya loh, ini ada data loh dari Hotshoot ya. Populasi Indonesia tahun 2018 itu 268, sekarang 265, sekarang 287. Ngeri kan? Oh, ini baru penggunanya aja. Ini bayar pajak nggak nih? Anda beli berapa harganya? 50.000 untuk sekian kuota. Berapa gigabyte? Itu penjualan kan? Berapa yang dilaporkan? Jangan, nah, ya Indonesia. Ya ini. Nah, sekarang itu kita masuk di revolusi industri yang keempat terhadap bisnis ini. Ada e-commerce, gig ekonomi, kemudian otomasi dan juga AI yang paling eh, terbaru kita belum. Mau kita lihat, coba ini sudah ada risetnya tahun 2018, estimasi dari kecepatan teknologi. Kira-kira tahun berapa Anda bisa memprediksi bahwa komputer atau robot itu dapat menggantikan tugas Anda? Dan mengalahkan manusia dalam membuat ini pertandingan ini, mencocokkan gambar. Kemudian ini sudah ada ini sudah ada risetnya ini oleh McLeod itu correctly identify types. Jadi sudah bisa secara tepat mengidentifikasi pasien yang menderita kanker
sudah ada mesin yang mengalahkan pemain poker profesional. Kemudian bisa mendokumentasi, melihat kesalahan dalam ini, men-scan dokumentasi yang legal atau enggak. Oh, banyak. Itu juga ada risetnya. Ya, ini sudah ada ini. Ini datanya. Diperkirakan tahun 2020 ternyata tahun 2015 sudah perkiraan ini, ya. With the human in an image matching itu diperkirakan baru tahun ini 2020. Ya, tahun 2030 itu ada mesin yang mampu mengidentifikasi jenis kanker secara tepat. Itu diperkirakan tahun 2030. Ternyata tahun 2016 itu sudah ada mesin. Ya, kita yang paling sering kita pakai adalah Google Map. Ya walaupun masih ada yang kekurangan-kekurangan dilewatkan jalan-jalan kecil itu kan sekarang sudah mulai lebih bagus lah. Ya, nah ini diprediksi itu. Ya, nah ini perhatikan juga ini. Ini translate languages at level ini. Jadi tahun 2025 ini, diperkirakan itu nanti sudah ada translator lebih bagus. Jadi Anda ngomong pakai bahasa Indonesia begini, nanti lawan bicaranya sudah mengerti. Nggak perlu pakai bahasa Inggris, nggak perlu pakai bahasa Perancis. Luar biasa ya. Ternyata AI itu sudah yang untuk mengidentifikasi kanker itu sudah ada. Ini risetnya itu tahun 2016. Kemudian ini driving car sudah ada. Mesin-mesin terjemah sudah ada tahun 2017. Sekarang sudah tahun 2024, apa nggak lebih canggih lagi. Ini beating human at games itu. Jadi sudah mengalahkan manusia itu dalam permainan catur dan sebagainya. Siapa yang kalah? Nah ini ya, disruptif namanya. Menghancurkan banyak. Itu tipe-tipenya seperti mobile, internet. Sekarang kita nggak perlu lagi buka pintu garasi, cukup pakai itu kan. Buka gitu, jam buka. Ya. Join dari HP kita. Sekarang nggak banyak kan yang remote AC itu nggak perlu lagi pakai HP, gadget bisa. Ngisi e-tol, ya, nggak perlu lagi kita datang eh, ke Indomaret atau Alfamart untuk ngisi, enggak. Pakai HP bisa aja. Ya, ya Mas Yan. Dan seterusnya. Ya itulah. Seiring dengan itu, ini akan investment kapital, artinya investasi modal di teknologi informasi itu meningkat. Itu meningkat terus. Sampai tahun 2015 itu naik terus. Dari tahun 99. Selain investasi yang lain, ya, ini totalnya. Itu naik. Ya, sekarang ini pembelanjaannya itu juga akan meningkat terus. Ya, tahun 2017. Dulu orang dulu ya, itu kalau mengumpulkan data lewat tempat database, kemudian apa data warehouse, warehouse apa gudang, kemudian di data mart. Nah, sekarang menjadi big data ini. Ini sekarang sudah bisa mengintegrasi, gitu. Mau bentuknya HTML, mau bentuknya gambar apa itu bisa diintegrasi. Kira yang disebut dengan database. Ya, kira-kira begitulah gambarnya tentang database. Dan sekarang masuk ke, jadi kira-kira beginilah. Kalau mau dilihat, ya,
sekarang ke sini nih. Dulu, dulu tahun 90-an. Kalau programming ya menggunakan yang paling terkenal itu Oracle. Kemudian bergerak lagi tahun 2000-an itu ada, ya ada dulu kalau nggak salah, Anda kenal nggak Woodstar, Lotus, nggak kenal, ya. Ini ada, sekarang ada PPT, ada PDF, macam-macam. Sekarang sudah gabung jadi satu. Ya, kira-kira begitu. Jadi diawali dari situ, dari ini tadi, mulai dari database, dan sampai ke yang disebut dengan, ya itu. Oke, ada ingin di komen ini, gitu. Silakan, Mas Adiguna, Mas Santika, ada komen? Izin mungkin Pak, Ya, silakan, Mas Galih. eh, untuk memang sih kalau kita bicara tentang big data ya Pak ya, Mhm.